Oke. Sobat upgrade, ini yang ditunggu-tunggu sesuai request kalian. Langsung aja kita buka nih. Isinya apa? Bisa nebak gak? Yang sempat heboh kemarin secara di kertas sih begitu. Holy smoke! What? Holy smoke! Oke. Ini saya beneran gak expect nih. Di pikiran saya ketika grup set ini datang, itu bakal kayak cuma dibungkus plastik doang gitu, nggak ada kemasannya. Tapi dikotakin Pak, ternyata Pak. Jadi kita buka satu-satu nih. Mungkin mulai dari crank. Kita start dari crank dulu. Sobat upgrade, ini di depan saya udah ada crank dari Niseko yang terbaru, yang 12 speed. Ini saya nggak expect banget sih kalau ternyata itu tuh dikotakin. Ada boxnya gitu. Ini dia cranknya. Wait. Kok cuma ada crank arm satu lagi, mana? Kok nggak ada crank armnya satu lagi? Di sini kali ya? Nggak lucu nih. Semoga di sini. Ini rantai dia pakai EBN. Nggak ada. Oke, jadi ini kacau banget sih. Ini Niseko-nya jika dipegang cukup berat dibanding waktu itu bawaannya T8 ya, karena udah saya copot, jadi lebih ringan yang T8. Nah, kalau ngelihat di sini di bagian spindle ujungnya, ini sangat Shimano sekali, dan untuk spindlenya ini dia pakai diameter 24 ya, jadi mirip-mirip dengan Shimano. Ini saya dapat untuk chainringnya yang 32, kayaknya emang cuma ada yang 32. Ini lumayan berat sih. Sorry, ini yang 34 malah chainringnya. Dan kalau dilihat di sini, di bagian chainringnya, ini bisa dipasang yang kecil ya. Misalnya kamu mau pasang dua chainring itu bisa. Jadi tinggal ditempel di sini slotnya. Nah, di sini ada tulisan Forge EXF. Jadi sebenarnya ini mungkin EXF crank ya. Jadi punya si EXF. Kalau kamu sering browsing Shopee gitu, suka ada yang jual, warnanya macam-macam. Jadi ini untuk cranknya. Secara build quality, saya sebenarnya nggak punya ekspektasi macam-macam sih. Dilihat dari harganya, jadi ya emang murah banget gitu. Dibilang rapi, cukup rapi sih untuk harga segitu. Walaupun beberapa finishing kalau saya lihat di sini sih nggak mewah ya. Ini chainringnya, dia chainring yang bisa dicopot-copot nih. Ini pakai Sensi Alloy. Oke, jadi kalau misalnya nanti kamu mau ganti oval atau apapun gitu, bisa dibongkar pasang untuk bagian chainringnya. Shit, gua kagak dapet. Ini kayaknya nggak dapet BB juga ya. BB-nya dapet sih kayaknya enggak deh.
Setelah chainring, selanjutnya sprocket nih. Ini juga dikotakin. Rapi kotaknya, maksudnya tuh kalau untuk dipajang pun masih oke gitu, masih layak, masih desain. Jadi kita buka. Ini dapat ini juga nih untuk rantai quick connector. Kita di sini lagi ya. Ini semoga ada. Ini untuk kok 11T-nya sama lock-nya ya. Yap. Di sini kita bredel aja langsung. Banyak kardusnya. Gede, Pak. Gede. Beratnya mungkin hampir 400-500 gram ya. Termasuk ringan sih. Dan ini nih dia dijadiin satu nih. Ada beberapa rivetnya. Jadi nggak tercerai-berai. Yang pisah nih kok 11 sama 13-nya ya. Kalau saya lihat dibanding Sunrace, kita ngomong soal ini aja ya, range yang kira-kira sama. Kalau dibanding Sunrace, cenderung bagus Sunrace. Secara build quality kelihatan. Karena memang harganya lumayan ini ya, kalau misalnya Sunrace kan yang 12 speed itu hampir sejutaan. Nah, kalau ini sejutaan dapat semuanya gitu. Jadi ya di sini terlihat kayak ada perbedaan warna ya. Kemungkinan ini steel dan saya nggak yakin ini ada bahan alloynya sih. Tapi kalau lihat dari samping dan dipegang, ini tuh tipis banget. Agak ringkih, takutnya ketika kamu pedaling yang cukup heavy itu, apalagi habis pas lagi tanjakan, shifting, ini bakalan kayak kurang smooth, dan juga takutnya rompal. Kemungkinan rompal sangat amat mungkin sih. Untuk soketnya, dia pakai ini nih, free hub-nya Shimano ya, jadi ini plug and play dengan free hub Shimano. Saya yang ada di Senator kan yang berapa sih? 435 ya, FH 435. Kemungkinan bakal masuk dan cukup pas lah ya, karena kan 12 speed, jarak antara satu kok ke kok yang lain tuh cenderung mepet banget, makanya juga rantainya lebih tipis. Oleh karena itu dipasang di 11 speed, maksudnya free up 11 speed masih oke, masih muat. Itu sih sekilas tentang sprocket ya. Yap. Lanjut ke shifternya nih. Niseko 12 speed. Shifternya kayak apa nih? Rapi sih packagingnya, gue senang gitu ngelihatnya. Serius. Maksudnya ya kita boleh lah bikin barang murah, tapi setidaknya nggak kelihatan murahan. Ini dia ternyata cranksetnya ditaruh di sini, hampir aja gue komplain ngamuk-ngamuk tadi tuh. Oke, jadi untuk crank armnya yang sebelah kiri ya, ini tuh di dalam shifter bajigur. Nah, nanti bakalan begini nih sobat upgrade. Yap, untuk crank armnya. Itu nggak komplain dulu gue. Di dalam, nah ini juga terdapat bottom bracket ya di dalam kotak shifternya. Kirain tuh tadi bakal hilang tuh. Ini mah L2 pak, jelas. Yes, ini mah L2AX di label ulang. Nah, ini untuk masukin kabelnya nih, kalau misalnya mau ganti kabel di sini. Dan juga nih ada karet ya, karet untuk apa namanya, melindungi. Jadi misalnya takut kena kotoran atau cairan gitu, walaupun ini cuman eplek-eplek begini doang ya. Dia menurut shifter ini gaya-gaya kayak si SRAM punya. Jadi menggunakan jempol ya. Jadi nggak pakai telunjuk untuk shiftingnya.
Kalau misalnya kayak si Sensa kan dia Shimano tuh. Nah kalau misalnya L2 atau Niseko dia pakai ala-ala SRAM gitu. Jadi kalau kemungkinan misal mau dipakai shifter SRAM yang 12 speed tuh kemungkinan cocok. Kemungkinan loh ya. Soalnya waktu L2 dipakai SRAM tuh kayak works like charm. Ini bisa berapa shifting nih? Oke, 1, 2, 3, 4. Dia bisa 4 shifting sekaligus upshift. Downshiftnya cuma 1. Nggak terlalu terkesan plastik banget. Kecuali emang levernya sih. Dan ini nih kayak polos gitu ya. Jadi mendingan kalau misalnya mau dipasangin apa, biar kesannya ada grip gitu. Bisa entah di amplas atau di... Jadi kesannya kayak ada gripnya gitu ya. Nggak polos-polos amat. Nah, ini lumayan nih, ada grip nih. Jadi pas goes gitu, kesannya nggak terlalu licin. Right. Cakep. Di sini ada sablonannya. Dia kayak di apa? Pakai sablon ini ya, yang kalau untuk di plastik tuh silver, Pak. Oke. Cool. Nice. Dan ini adalah yang membuat 12 speed menjadi 12 speed sebagai pengatur mekanismenya. Oke. Jadi ini juga di packaging rapi ya. Yap. Kita buka, nggak ada lagi isi lainnya. Ini mah L2 Pak, udah jelas. Kayaknya L2 di white label ya, jadinya ini. Mereka kan begitu memang kalau Tiongkok ya. Udah gue yakin 100% ini tuh L2 di white label. Dah, titik. Lu mau komplain sama gue, mau debat silakan. Ini adalah L2 di white label, yakin, saya yakin-yakinnya. Cukup solid. Pergerakannya gimana? Ini, oke. Di sini nggak ada lock ya. Ini belum ada lock ya. Jadi ini clutch-nya. Kalau digerakin, yap. Ini untuk gerak. Oke. Kalau Niseko yang N8 yang dipakai di sel itu kebanyakan itu dari kemarin sering dapat komplain. Ada juga yang rusak di bagian ininya nih, apa namanya, antara cage dengan RD-nya, clutch-nya. Apakah ke depan akan saya tes yang cukup ekstrim? Ya, drop atau bunny hop? Mungkin, tapi paling di track yang deket aja, karena setidaknya kalau kenapa-napa pulang jalan kaki itu masih oke. Dan tapi ini bakal dipasang di senator sih, jadi nggak bakal aneh-aneh ya. Untuk pulley-nya sendiri, sepertinya ini belum bearing ya. Oke, untuk pulley-nya dia pakai 12 thread dan sepertinya belum bearing. Ini bahannya plastik nih untuk pulley-nya nih. Ini juga kesannya plastik banget. Kecuali di cage sama di bodinya. Tapi ya itu sih, karena harganya segitu ya nggak bisa dikomplain, nggak bisa. You pay peanut, you get monkey. Ya ini nggak bisa, nikmatin aja udah nanti.